Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam acara Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Pada kesempatan kali ini kita menerima pertanyaan dari saudara kita Mas Boy dari Bekasi. Beliau mempertanyakan masalah pengucapan syahadat yang diucapkan oleh aliran Islam tertentu, apakah sama dengan pengucapan syahadat yang diucapkan oleh umat Islam pada umumnya? Mari kita dengarkan penjelasannya dan selamat mendengarkan. Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Dari Mas Boy di Bekasi. Beliau mengangkat tentang masalah syahadat. Bagaimana syahadatnya orang Ahmadiyah? Kurang lebih begitu deh yang saya tangkap. Tadi juga disebut kalau Sunni dan Syiah kan sama syahadatnya. Apa yang harus diucapkan? Apakah tentang Rasulullah Muhammad harus diucapkan? Saya kemarin Mas Boy kemana ya? Kita bahas syahadat beberapa season loh. Yaitu yang saya tahu begini. Syahadat itu kaitannya itu dengan melihat. Ya, melihat itu kaitannya, relevansinya itu dengan mata, bukan dengan mulut. Kemudian apa yang disaksikan, apa yang disyahadahkan? Yang disaksikan itu adalah hal-hal yang sifatnya spiritual, yaitu tentang ketuhanan dan kepengutusan Tuhan atau kerasulan. Itu semua halnya terkait dengan spiritual. Dengan kerasulan itu bukan dengan fisik orangnya atau karakter orangnya, bukan itu. Tetapi dengan adanya predikat dia utusan Tuhan. Ya. Sehingga meskipun berhadapan secara fisik, dia bisa melihat orangnya, tapi belum tentu bisa melihat bahwa dia ini punya predikat utusan Tuhan. Nah, maka melihatnya minimal itu dengan mata ilmu dan idealnya dengan mata spiritual, ilmu hudur. Jadi saya ulang lagi, kayaknya sudah beberapa kali Mas Boy kemana aja sih? Bersyahadat itu dia bersaksi, melihat. Ya. Jadi prinsip dasar dari syahadat itu bukan mengucapkan, ya, tetapi melihat. Ya itu kayaknya penting deh. Jadi kita tidak punya kewajiban bersyahadat dalam makna ucapan, itu tidak ada kewajiban itu. Kewajiban kita adalah berusaha melihat dengan pikiran kita, memahami dengan ilmu-ilmu kita, sehingga kita bersaksi dengan ilmu kita itu bahwa ini Tuhan, bahwa ini Rasul. Gitu ya? Tidak harus diucapkan. Karena itu memang koneksinya itu dengan penglihatan, bersaksi, menyaksikan, melihat. Nah, kemudian disebut pintu gerbang untuk menjadi orang Muslim itu syahadat yang minimal itu ada dua, yang disebut syahadat tauhid tentang ketuhanan Allah dan syahadat Rasul tentang kerasulan Muhammad. Ya, sekali lagi tolong, karena itu nanti akan banyak kontradiksi kalau syahadat itu kewajibannya diucapkan, bukan untuk diucapkan.
Ini kayaknya perlu digarisbawahi. Kemudian apakah syahadat itu hanya 2 itu saja? Oh tidak. Syahadat itu nanti bisa menjadi banyak, cuman yang disebut pintu gerbangnya itu 2 itu. Nanti syahadat bahwa saya bersaksi bahwa akhirat itu ada, saya bersaksi bahwa surga itu ada, saya bersaksi bahwa neraka itu ada, saya bersaksi bahwa hukum alam ini, hukum sebab akibat ini konsisten, tidak pernah dia keluar dari realnya. Itu semua adalah syahadat-syahadat. Jadi syahadat itu tidak hanya 2, banyak, tetapi yang menjadi pintu gerbang seseorang untuk masuk menjadi warga muslim, itu pintu gerbangnya syahadatnya itu 2. Bukan berarti syahadat hanya 2, oh tidak, banyak sekali. Asyhadu anna jannatul haq wa asyhadu anna narul haq. Aku bersaksi bahwa surga itu ada, aku bersaksi bahwa neraka itu ada, misalnya seperti itu. Tapi kalau nanti apalagi menjadi sangat menjadi sangat absurd kalau sekedar diucapkan. Ya kalau sekedar diucapkan, ya siapa saja bisa tinggal mengucapkan, dia hafal apa tidak. Kalau tidak hafal ya baca loh. Tapi bukan itu. Syahadat itu bukan untuk diucapkan, tapi dia merupakan proses yang sampai pada bentuk penglihatan, melihat, menyaksikan. Nah, kalau dia kemudian mengemukakan penyaksian itu, nah itu dengan ucapan, tapi itu tidak wajib. Kalau hanya syahadat itu hanya wajibnya diucapkan, sama sekali tidak membentuk mutu seseorang, sama sekali tidak menjamin seseorang berproses ke arah tauhid. Tetapi kalau bersaksi dalam makna melihat, itu tidak mungkin orang tidak belajar tauhid. Tidak mungkin orang itu tidak berproses kepribadiannya. Tapi kalau hanya jatuh pada mengucapkan, dia menjadi sangat remeh akhirnya. Apalagi kalau mengucapkan dan tidak mengucapkan itu menjadi alat ukur dia seorang muslim atau bukan. Wah, ya jadi, waduh lah betapa remehnya pintu gerbang itu akhirnya. Ya, tapi ya yang beredar di masyarakat kayaknya begitu deh. Tapi ya, yang penting yuk kita berproses deh. Oh masyarakat begitu ya enggak apa-apa sampai gitu, tapi bagaimana kita bisa ikut berperan agar masyarakat juga berproses, tidak begitu. Kalau begitu akhirnya mandek. Yang penting kita mengucapkan syahadat selesai. Bahkan tumbuh sebuah pertanyaan, bagaimana syahadatnya orang Ahmadiyah? Oh lo. Ini pertanyaan karena bias dari tadi yang pertama itu. Saya kebetulan mantan orang Ahmadiyah. Ya. Jadi saya tahu bagaimana syahadatnya orang Ahmadiyah. Dan tidak ada bedanya dengan orang Islam yang lain dalam gerbang yang 2 tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada bedanya sama sekali, meskipun nanti di belakangnya ada beda, Sunni dengan Syiah berbeda. Ya, nanti masing-masing kita dalam bersyahadat ya beda-beda. Ada orang Islam tapi yang dia tidak mempercayai adanya hari akhir. Dia tidak bersyahadat tentang surga dan neraka. Ya, dalam makna kalimat loh ya, dalam makna kalimat. Tapi itu menjadi tidak penting kalimat itu. Apalagi hanya menghukumi komunitas semacam Ahmadiyah dari bentuk kalimat ucapan syahadatnya. Kok gitu banget sih? Nggak gitu deh. Apalagi modelnya pakai klaim-klaiman menghukumi pihak lain, alat ukurnya saya, alat ukurnya kami, sehingga kita tidak pernah menghargai proses perjuangan orang lain yang dia sedang berproses. Ya modelnya klaim-klaiman begitu, itu kan sudah norak itu, modal klaim-klaiman itu mudah kuno itu.
Akhirnya terjadi saja lah pertentangan-pertentangan sana sini yang tidak perlu. Dan itu bentuk-bentuk egoisme kelompok, egoisme komunitas, bahkan egoisme agama terjadilah di situ. Sehingga agama itu akan menjadi alat untuk bentrok, bukan agama alat untuk penyempurnaan diri menuju Tuhan. Akan jadi kacau gitu ya. Kalau pertanyaannya, bagaimana kalimat syahadat yang ada di Ahmadiyah, saya ucapkan. Ahmadiyah punya syahadat begini: asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu syahadat orang Sunni, itu syahadat orang Syiah, dan itu juga syahadat orang Ahmadiyah. Saya adalah mantan Sunni, saya juga mantan Ahmadiyah, saya juga mantan Syiah. Jadi saya bukan kata orang, bukan kata buku-buku, tidak. Saya masuk ke dalam, saya tabayun dari dalam. Karena saya begitu banyak terjebak oleh komentar-komentar yang tidak bertanggung jawab. Saya banyak terjebak oleh buku-buku yang ditulis dan tidak bertanggung jawab. Saya tidak mau terjebak kepada informasi dari pihak ketiga, keempat, apalagi kesekian. Dan itu antara lain yang sempat saya alami, sehingga saya asli memang dibesarkan di masyarakat Sunni, dan saya banyak belajar ke dalam ke Syiah, dan saya juga banyak ke dalam belajar ke Ahmadiyah. Itu memang satu upaya saya mentradisikan kepada diri saya dan kepada yang ada di bawah tanggung jawab saya, istri dan anak-anak, itu untuk selalu mengedepankan tabayun. Jangan kita hanya asik berkomentar tapi tidak pernah tabayun. Itu mesti kacau kalau orang tidak tabayun komentar, mesti kacau. Orang yang tabayun saja belum tentu dia bisa komentar, apalagi tabayun saja tidak komentar. Lah, ini yang membuat terjadinya keretan-keretan. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.